Sampai jam 2 subuh ibu-ibu kuat. Sebelah belakang ibunya kuat. Kuat. Masya Allah bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku melu-melu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Alimul sirri wa akhfa mustajibu du'awati Rabbi farhamna jami'a di jami'i salihati. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Suka mana desanya berkah, warganya ahli ibadah, negor kayunya cengkeh, panitianya ayu, gelangnya akeh. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram Al Ustadz Zainuddin selaku DKM Al Istianah yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada akhinal kiram Romo K. Haji Ahmad Suryadi selaku Ketua MUI Kecamatan Rajek beserta Ibu Nyai yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Romo K. Haji Sazili selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Rajek yang kami hormati dan yang kami taati fatwa ugi dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada Al Ustadz Radik Darmawan selaku Ketua FDKMP Kecamatan Rajek yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada sedoyo para romo kiai, para bapak kiai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati, yang kami taati dan yang kami ta'zimi. Kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Rajek, wabil akhos kepada Bapak Haji Ahmad Fatoni selaku Camat Kecamatan Rajek beserta Ibu
yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Rajek atau yang mewakili Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Rajek atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Desa Sukamanah, wabil akhos kepada Bapak Rohadi Kamaludin selaku Kepala Desa Sukamanah beserta Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di pemerintah Desa Sukamanah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Dirut PT Asri Yulian Pratama, Bapak Haji Suyoto beserta Ibu, beserta staf yang mudah-mudahan selalu diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, selalu membawa manfaat dan maslahah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua PHBI panjenenganipun Bapak Ali Munawar yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua DKM Al Muhajirin, Ketua DKM Al Jihad, Ketua Ummahat Villa Tangerang Elok, Ketua Yatama Villa Tangerang Elok, pengurus yatim ke Kampung Gelam, dan keluarga besar pengurus Majelis Taklim Al-Jihad dari Villa Tangerang Elok yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar Jamiah Al-Isti'anah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita yang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan seluruh para keluarga besar donatur agnia DKM Al-Isti'anah selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Sukamanah, keluarga besar Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Rajek. Wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, keluarga besar Ibnu IPPNU, keluarga besar Jamiah Maulid Simtuturor, keluarga besar Persatuan Setia Hati yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ikatan Remaja-Remaji Masjid di Desa Sukamanah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada seluruh agnia donatur, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur, diberikan rizki yang murah yang barokah. Tak lupa kepada seluruh tamu undangan, santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, Mbah Kakung, Mbah Putri, yang perawan-perawan, gadis-gadis cepat dapat suami, yang bujang-bujang, yang jakat-jakat cepat rabi, yang tua-tua moga-moga pada cepat dapat rezeki, moga-moga cepat munggah haji. Amin Allahumma. Para tamu undangan Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa taala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh dalam rangka pengajian akbar menyambut tahun baru 1444 Hijriah, sekaligus santunan anak yatim piatu bersama keluarga besar DKM Al-Isti'anah, keluarga besar Perumahan Gria Asri Sukamanah, sekecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini, fit dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati,
Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngeluh, dikasih hujan juga ngeluh. Giliran dikasih hujan bareng karo panas, kata orang Cilacap Jawa Tengah nyebutnya udan ketek hilo. Sembarangan banget manusia. Udan panas benter jauh, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hari ini maaf sampai maaf punten bokongnya basah semua. Ya Bu ya. Justru kena air hujan hari ini insya Allah semua penyakit panjenengan diangkat oleh Gusti Allah. Turun hujan hari ini di desa Sukamana, moga-moga turun hujan semua dosa kita diangkat oleh Gusti Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Cek suara dulu sampai bawah pohon pelem sana. Assalamualaikum. Masya Allah, yang di pojok sana halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack apa enggak? Enggak kebagian snack. Makanya berangkatnya yang gasik. Udah gasik tetap enggak kebagian snack. Moga-moga tetap rezekinya yang barokah. Walaupun enggak kebagian snack, tapi kan daging lebihan kurban masih ada ya Bu. Masya Allah, jajan lebihan Idul Fitri juga masih ada. Masya Allah, pertahankan. Karena di dalam kitab Sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan, barang siapa yang meja rumahnya nggak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatkan untuk nyuguh tamu, kanggo nyuguh, jangan buat ngemil dewek. Diniatkan itu toples untuk nyuguh tamu. Ada yang bertamu, entah tidak ada yang bertamu, tapi karena mejanya ada toplesnya, maka saben pagi malaikat rahmat datang ke rumah panjenengan memberikan rahmat dan keberkahan buat orang-orang yang pada suka nyuguh tamu. Amin Allahumma. Maka walaupun Syawalnya sudah berakhir, Idul Adha juga sudah berlalu, bulannya bulan Muharram, tetap meja rumahnya diisi top, tapi jangan toples kos. Toples ada isinya. Idul Fitrinya udah berakhir, toplesnya isi rengginang memes. Kasihan malaikatnya makan jajan alot. Maka walaupun maaf, bokongnya pada basah semua, malah kakinya udah pada melar ya Bu. Jangankan panjenengan dari habis kisah di situ, saya yang baru naik aja kaos kakinya sampai basah. Tenang, panitia, keluarga besar PHBI dan DKM Masjid Al Isti'anah tadi sudah berdoa dari perumahan Gria Asri Sukamana. Sudah derek berdoa, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tasidid zalimin illa tabarrok. Surat Nuh ayat 27. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam punya kebiasaan ketika berdoa dan mendoakan orang lain tidak ketinggalan nyebut bapak ibunya, juga dimohonkan ampun kepada Gusti Allah. Sekelas Nabi saja selalu berusaha bagaimana caranya berbakti kepada orang tuanya. Maka kita dalam berdoa jangan lupa Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampuni dosa bapak ibunya kami, waliman dakhala baiti mu'minan, lan tolong ya Allah ampurani dosanya mukmin yang bertamu di perumahan Gria Asri Sukamana. Jadi ternyata walaupun sami jumeneng ngadeg gak kebagian panggonan, duduknya praktis, bokong yang lemprak sikile atis. Tenang, Anda sudah didoakan oleh panitia, segala dosa panjenengan diampura oleh Gusti Allah. Allahumma. Plus ada doa tolak balaknya tadi. Wala tasidid zalimin, saumpama naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik. Ada orang datang niat di sini mau nyopet, ngutil, nilep, nyolong,
Atau ada yang punya sifat dolim sampai maaf sama tetangga sendiri ketemu papasan gak saling sapa, malah plengos-plengosan sampai bulanan sampai tahunan gak saling sapa. Ada mana orangnya? Oh enggak. Perumahan Gria Asri Sukamana orangnya guyub rukun kabeh. Allahumma wala tasidid dolimin. Saumpama ada orang yang datang ke sini niatnya enggak baik, maka illa tabarra, tidak akan tambah orang-orang yang zalim, illa tabarra, kecuali kehancuran, kebinasaan bagi orang-orang yang suka berbuat zalim. Na'udzubillahi min. Kalau ngajinya Masya Allah yang datang ini sampai 7.250 saya dengar. Ngajinya semangat banget sama perumahan Gria Asri Sukamana. Kira-kira nih pengajian rampung selesai jam berapa? Jam berapa? Jam 2 subuh. Masya Allah. Saya naik jam setengah 10. Turunnya jam 2 subuh. Allah Karim. Emang ada kiai di daerah Tangerang sini kalau pengajian sampai 4 jam setengah? Ada. Kiai siapa itu? Ustazah Mumpuni. Nyong. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Mohon izin Pak Panitia ataupun rekan pemuda supaya mohon bantuan ini mejanya bisa digeser saja ya, atau bisa diturunkan saja biar bapak-bapak ibu. Iya sih. Tolong dibantu ya, iya. Coba ya. Naik. Iya. Satu lagi. Enggak apa-apa, tenang Pak pembawa acara. Ini wireless-nya saya kuasai. Tenang saja, ini amplopnya udah dikasih sama saya. Pak pembawa acara, nggak usah ikut campur. Melu bayari ora. Tapi ikut turunan ya. Oh ya lupa. Jadi saya ini judulnya Kiai Urunan. Aduh kasihan banget ya, moga-moga yang barokah. Terima kasih Pak Panitia. Saya lihat Masya Allah panitianya, apalagi dari kaum bapak-bapak. Saya datang di sini lagi ngelap tenda yang mau didudukin panjenengan. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Sangar apa sangat? Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Yang namanya paling keras ketara utangnya paling banyak. Moga-moga rezekinya yang barokah. Kalau bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin keluarga PHBI, nggak mungkin DKM Al Isti'anah semangatnya luar biasa. Maka jangan sampai nyepelein bentuk rahmatnya Allah. Tadi sampai-sampai ada ibu-ibu ngucap, baru juga mau ngaji udah ketabrak udan. Dasar udan ora pengertian. Aku kerungu tadi. Betul. Ada yang ngomong begitu. Padahal hujan pun adalah rahmatnya Gusti. Rahmatnya Gusti Allah. Ada cerita nih. Seorang waliullah umurnya panjang banget sampai 350 tahun. 350 tahun. Panjang apa panjang? Panjang apa dawa? Ngerti dawa wong kene. Oh campuran. Ada orang Jawa juga. Oh, sedulur gua akeh nang kene. Lah Banten walaupun provinsinya Banten tetap pulaunya Pulau Jawa. Betul. Seorang waliullah umurnya panjang sampai 350 tahun. Nih Pak Haji Suyoto, mana nih Pak Haji Suyoto? Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji Suyoto. Saya mau tanya Pak Haji, kalau Pak Haji Suyoto dikasih umur sampai 350 tahun, kira-kira kerso mau apa enggak Pak Haji? Oh ya, senyumnya mencurigakan. Tapi Pak Haji Suyoto sambil geleng-geleng,
langka bature. Ih, pancen betul. Kalau sampai 350 tahun nggak punya temen, Bu. Panjang betul sampai 350 tahun. Tapi ini yang saya ceritakan, seorang waliullah umurnya panjang sampai 350 tahun karena dihabiskan hanya untuk sholat ngibadah mangan turu, sholat ngibadah mangan turu tok saben dina. Tetangga hajatan deweke diundang juga nggak kondangan, tetangga sakit juga dia nggak nengok, sampai ada kerja bakti dewek ora gelem metu, ora wudud plus orang ngopi maning. Allah karim, di sini ada bapak-bapak nggak wudud nggak ngopi? Ada? Siapa itu? Pak Herman. Ya Allah, orang wudud orang ngopi? Waliullah. Ini yang saya ceritain bukan sembarang wali. Ini walinya Gusti Allah, bukan Pak Herman. Panjang umurnya waliullah ini 350 tahun, tapi setelah hidupnya 350 tahun ternyata ya mati juga. Tapi setelah mati, wafat meninggal dunia, dia di akhirat hendak masuk surga melengkangkan kakinya, di stop sama Gusti Allah. Stop, Kang Sarmin. Nah, di sini nggak ada kan yang namanya Sarmin? Ada. Maaf punten. Yang saya maksud bukan Sarmin Sukamana. Ini Sarmin bukan sembarang Sarmin. Sarmin waliullah. Stop, Kang Sarmin. Ya Allah, pede banget kok. Masuk surga nggak pamit sama saya. Iya do Gusti. Udah nggak sabar kepengin cepet ketemu bidadari. Oh, pantesan nggak permisi. Kang Sarmin, awakmu pede banget masuk surga. Emang bekal kamu apa masuk surga? Loh, Gusti Allah, saya ini ibadah 350 tahun loh. Sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Sholat sunnah adalah kebiasaan saya. Puasa Ramadan nggak pernah bolong. Puasa sunnah adalah hobi saya. Jangankan Senin Kemis, jangankan Tasu'a, jangankan Asyura, puasa Daud jadi hobi saya. Sampai-sampai saya ini baca Quran sampai lambeku meniren, zikir sampai lambene kulang ngelungka. Ini pahala saya atas nama ganjaran yang sudah tumpuk tinumpuk. Saya berhak untuk masuk surga. Begitu katakan Sarmin. Apa jawabannya Allah? Oh, berarti awakmu ibadah mau main hitung-hitungan sama saya. Oke lah kalau begitu Kang Sarmin. Jibril cukut kalkulator. Tapi ya di akhirat nggak ada kalkulator. Ini kan supaya ceritanya bisa dicerna dengan baik. Jibril ambil kalkulator. Anjir, sedekah dawuh Gusti. Malaikat Jibril ambil kalkulator. Nun sewu do Gusti. Ini kalkulatornya mau buat apaan? Tuh, katanya Kang Sarmin ibadah 350 tahun. Timbang dia goneng ibadah. Nimbangnya caranya bagaimana do Gusti? Congkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Dicongkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin, ditimbanglah dengan ibadahnya 350 tahun. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Saya cerita begitu aja merinding saya, Bu. Artinya rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan teguran kepada orang-orang yang ibadahnya cuma sekedar cari ganjaran. Apa tegurannya Allah? Tuh manusia, tuh Kang Sarmin, lihat. Apa dikirani awakmu nek ora tekwai sehat bisa ngelakoni ibadah? Dikirani awakmu nek ora tekwai rahmat sehat bisa ngelakoni sholat? Ujar-ujarmu nek awakmu ora tekwai entut bisa ngelakoni sujud? Mapunten, entut memang ketone barang sepele, tapi ternyata entut saja adalah bentuk rahmatnya Gusti. Loh, gak bisa kentut 3 hari apa orang gue jagan-jaganan ngowong dibawa ke rumah sakit. Jangankan entut, Bu, punten, tungau, bahasa Cilacapnya tengu. Orang Tangerang tahu tengu apa enggak ya? Tahu. Kenal, Bu. Kenal di mana Pak Tengu tuh?
Tengu itu sedulure kami tetep adine kemerki, ponakane merutu. Yang ketawa orang Jawa Tengah semua nih kayak. Tengu, tungau, bahasanya apa ya kalau bahasa Indonesia? Oh tengu. Ketinggi mah beda cerita. Tengu itu yang warnanya merah, suka nyelempet musel di tengah kelek, maaf. Orang Cilacap Jawa Tengah nyebutnya tengu. Ada hewan namanya tengu, tengu sekecil tengu. Lah kok punya anak, berarti kan bisa meteng. Lah tengu kok meteng lagi, saya mikir itu sepira gede bekakasnya coba. Ini mah punten, saya nggak cerita vulgar. At-tafakkaru sa'atan khairum min alfi raqatin. Orang yang mau mikir mumet sesaat ternyata lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau Anda lagi punya masalah, jangan berpikir bahwa Anda yang paling beresiko berat hidup di dunia ini. Justru orang kalau dikasih masalah, tandanya bahwa panjenengan manusia pilihan mampu berpikir dengan bijaksana. Ikhris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia jangan sampai panjenengan semua pada males-malesan, tapi semangat gayuh barang yang manfaat. Wasta'in billah, kalau ada masalah mohon pertolongannya kepada Gusti Allah. Paling penting lagi wala ta'jiz, jangan males. Maka kita kalau ada masalah bersyukur, berarti tandanya kita orang-orang yang dipilih supaya berpikir dengan bijaksana. Amin Allahumma. Saya dari kemarin lagi mikir, Bu. Lah tengu kewan sama nacilike ku meteng. Meteng hamil berarti kan punya jeroan. Kalau punya jeroan berarti kan punya bolongan. Ini mapunten ya, bolongannya gedene sepira konggone nglebok ora kesasar. Yang pertama ya. Yang kedua saya lagi mikir lagi, Bu. Lah tengu kok bisa meteng bisa manak, berarti ada tengu lanang ada tengu wadon. Kalau ada tengu lanang ada tengu wadon, mungkin ada tengu gelem selingkuh deh. Lagi ya, mulai dari kemarin tuh saya lagi mikir begitu. Makanya saya belum nikah ketungkul mikir tengu, Bu. Lagi ya, saya lagi mikir. Lah tengu kok urip, berarti kan mangan. Kalau mangan berarti kan dia punya rezeki. Masya Allah, sampai tengu kewan begitu modelnya nggak terlewat dapat rahmatnya Gusti. Maka hari ini kita kumpul bersama di keluarga besar perumahan Gria Asri Sukamana di halaman DKM Al Isti'anah. Ternyata kita semua ini harus mensyukuri rahmatnya Gusti Allah, diajak peringatan tahun baru Hijriah. Ternyata enggak dengan cara nyumet kembang api. Wah, nyumet tuh bahasa Cilacap itu. Maaf ya, kebablasan. Maaf nih orang-orang Tangerang. Nyumet, bahasa Tangerangnya nyumet apa? Nyalain. Kalau nyalain itu sambil pakai api apa cuman dicolok? Kalau nyalain lampu kan ditunyuk. Kalau nyalain kembang api bagaimana? Nah, makanya lebih betul itu nyumet. Kalau nyumet soalnya pakai api. Nyumet. Di sini nyulet. Oh ya, berarti nyumet masih saudara nama nyulet. Oke. Tahun baru kita nggak nyulet kembang api, nggak bakar jagung juga, nggak bakar sosis juga, nggak party di tengah pinggir pantai juga. Tapi ternyata keluarga besar DKM Masjid Al Isti'anah, keluarga besar perumahan Gria Asri Sukamana ngajak masyarakat di Kecamatan Rajek ikut pengajian dalam rangka meningkatkan kualitas iman dumateng Gusti. Kenapa? Karena harganya jidat, sebab ada ilmu makin, tapi harganya bisa lebih mahal ketimbang harganya sapi.
Apa itu? Manuk perkutut. Manuk perkutut gak punya daging, tapi ternyata harganya manuk perkutut bisa lebih mahal ketimbang harganya sapi. Berarti harganya manuk perkutut tidak terletak pada dagingnya, tapi terletak pada suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak harganya manusia? Apakah terletak pada dagingnya? Kalau harga manusia terletak pada dagingnya, maaf punten, silahkan Anda bersaing sama sapi. Yang gemuk gak usah tersinggung, yang kurus gak usah mikir saya body shaming. Karena harganya manusia, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala menilai manusia bukan dari harga derajat pangkatnya, bukan dari harga titelnya, bukan dari harta bendanya, bukan juga dari kurus kulitnya, badannya gemuk ataupun mancung ataupun mancung banget, entah yang cantik entah yang cantik banget, ataupun yang kulitnya hitam atau yang putih, yang kuning, yang pada yang warnanya kuning, yang sawo mateng, yang sawo, emang ada sawo bosok. Tapi Allah Ta'ala menilai manusia dari harga kualitas iman takwanya kepada Allah dan dari hati nurani amal ibadahnya. Mula alhamdulillah kita harusnya bersyukur dikasih nikmat sehat panjang umur, ketemu sama bulan Muharram. Berapa juta jasad di alam kubur kepingin bangun lagi ketemu sama bulan Muharram, bulan-bulan yang lain buat dandanin amal. Harusnya kita bersyukur dikasih rahmat yang luar biasa. Ini yakin ngajinya sampai jam 2 subuh? Betulan sampai jam 2 subuh ibu-ibu kuat? Sebelah belakang ibunya kuat? Kuat? Masya Allah, bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku melu-melu. Nafsi-nafsi, dewek-dewek. Shallu ala Nabi Muhammad. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah menjelaskan bahwa 1 tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa menurut Allah Ta'ala. 4 bulan haram ini yang 3 gandengan, yang 1 agak misah dewekan. Yang 3 gandengan, pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiganya bulan sekarang nih, bulan Muharram, yang keempatnya yaitu bulan Ramadan, Rajab. Nangarep dewek banter salah. Bentar, Pak Lurah, Pak Lurah datang apa enggak? Yang mana nih Pak Lurah? Pak Lurah yang pakai sorban merah. Masya Allah, ini Lurah Pak Kiai nih. Alhamdulillah, senangnya warga masyarakat Sukamana. Ternyata kepala desanya juga orang-orang yang paham agama. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, yang keprok berangkat umroh kabeh. Ditanggung sama Balura Sukamana. Dengar begitu Balura langsung pucat. Balura, Balura udah berapa periode Balura? Ya Allah, 3 periode. Itu dipilih apa doyan ya Allah? Sampai 3 kali orang nguman-ngumani. Oh, berarti Pak Kepala Desa Sukamana punya sifat tuhibbul ru'yah, dicintai oleh masyarakat sampai 3 periode. Masya Allah. Oh ya, keprok lagi nggak apa-apa. Kayak ngelepek di darah. Bentar keprok orang Sukamana. Tadi saya mau tanya apa jadi lupa ya. Lagi ngebahas apa tadi? Oh ya, Pak Lurah, orang Sukamana kalau ngucap Rojab itu Rajab apa Rejeb? Rajab apa Rejeb? Oh Rajab.
Pantesan saya ngomong roh jawabannya madon. Kalau Ramadan itu sayyidus syuhur, bulan rajanya bulan yang amat sangat mulia. Ini lagi ngejelasin 4 bulan haram menurut Allah Ta'ala. Yang pertama bulan Zulqaidah. Orang Cilacap Jawa Tengah nyebut Zulqaidah bulan apit. Orang Tangerang nyebutnya apa? Loh, masa samaan bulan apit nyebutnya? Betulan. Ada bahasa yang kembar ini, dari tadi baru ketemu apit ini kembar. Kenapa Zulqaidah disebut bulan apit? Gara-gara kecepit tuh bulan Zulqaidah antara Idul Fitri di bulan Syawal dan Idul Adha di bulan Zulhijjah, sehingga Zulqaidah disebut bulan apit gara-gara bulan kecepit. Pinter banget Ibu. Ini ngajinya habis bulan kecepit pakai sendal jepit juga ini. Masya Allah. Hujan jadi pakainya sendal jepit. Alhamdulillah. Udah basah semua itu kaki. Udah melar juga. Oh dari pagi. Oh pantesan kan panitia. Bentar. Buka juga di situ. Oh kembaran deh. Oh ya saya kira kembaran. Maaf ya Bu. Salah sasaran. Saya kira istrinya Pak Haji Suyoto. Soalnya bajunya kembar. Maaf ya Pak Haji Suyoto, salah alamat ini. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang kedua bulan Zulhijjah, bulan besar, bulan haji yang telah kita laksanakan bersama. Pak Camat, Pak Camat, Pak Camat datang nggak ya? Yang mana nih Pak Camat? Oh Masya Allah, ngacungnya kayak anak SMP. Hadir nggak? Hadir. Pak Camat, saya mau tanya Pak Camat, kemarin di desa di Kecamatan Rajek, Idul Adhanya hari Sabtu apa hari Minggu? Minggu apa Ahad? Ahad apa Minggu? Ya Ahad lah, masa kon kul huwallahu Minggu. 2-0. Rojab jadi Ramadan, Ahad jadi Minggu. Salah mulu Ibu. 2-0. Jadi ada yang Idul Adhanya hari Sabtu, ada yang hari Ahad ya Pak Camat. Gak apa-apa, betul semua, benar semua. Karena masing-masing punya dasar, maka nggak usah jadi perbedaan, jadi masalah. Mari kita saling menghormati. Begitu nggak Bu? Berarti Pak Lurah di sini di Sukamana yang nyembelih sapi, nyembelih kambing sampai berapa orang? Sampai nggak bisa dihitung. Masya Allah. Berarti Sukamana wongi suki-suki. Alhamdulillah, saya cek dulu nih suki temenanan apa ora ya? Sebelah tengah sono. Assalamualaikum. Yang belakang halo. Iya, ibu-ibu pada nerima BLT apa enggak? Enggak nerima. Wong sugi betulan. Mantep banget kok enggak nerima BLT Pak Lurah. Yang depan sini. Assalamualaikum. Sampai yang di teras Masjid Al Isti'anah halo. Oh iya Masya Allah. Ibu-ibu keluarganya pada nerima PKH apa enggak? Enggak pada nerima. Bener-bener wong suki dohir batin. Saya mau cuman cerita, kalau betulan Sukamanah wonge sugih, kok kemarin pas Idul Adha enggak ikut berkurban? Ya enggak apa-apa sih. Cuma masa iya motor NMAX kreditannya udah lunas, malah ambil kreditan baru motor PCI kan. Gelangi selengen dinggo kabeh pating krimping. Masa kambing satu nggak kebeli? Bukan orang Sukamana sini, sono Cilacap. Gimana cerita ngarani nyong? Oh jadi wong Cilacap begitu ketularan wong kene.
bukan orang Cilacap, bukan orang Sukamana. Sono, nusolangi tado. Ya nggak apa-apa sih, wong sugih nggak ikut berkurban, karena memang kurban itu hukumnya sunnah muakkadah bagi orang-orang yang mampu dan orang-orang yang sadar tentunya. Ada cerita kemarin dari tetangga saya, Pak Haji tanya sama guru kami, Pak Kiai saya. Kiai, saya mau tanya, kalau tahun kemarin saya itu kurbannya pasti sapi satu, gara-gara keluarga kami jumlahnya 7 orang. Tapi tahun ini insya Allah saya beli sapi harga 60 juta. Masya Allah, gede banget kayak sapinya Pak Presiden Jokowi. Ngungkuli, katanya Pak Haji. Tapi saya mau tanya Pak Kiai, kalau kurban sapi harga 60 juta, itu bisa buat kurban orang 8 apa enggak? Banyak banget sampai 8 orang, gimana cerita? Iya, soalnya gini Pak Kiai, kalau tahun kemarin kan keluarga saya jumlahnya 7 orang, pas tuh kalau kurbannya sapi satu. Tapi tahun ini karena saya kurbannya harga sapi 60 juta, cucu saya umurnya ini metu umur 1,5 tahun. Maksud saya kan cucu saya masih kecil, umurnya 1,5 tahun. Kalau diselempetna ke sapi harga 60 juta kan masih muat banyak tuh. Sapinya gede, cucu saya baru umur 1,5 tahun, kan bisa diselempetin tuh. Nah, maka saya tanya hukum, kalau sapi harga 60 juta bisa buat kurban wong bolu apa ora? Uniknya Kiai saya jawabnya begini, ya bisa Pak Haji, itu kurban sapi harga 60 juta buat 8 orang. Tapi kan cucu jenengan itu masih umur 1,5 tahun, numpak sapi harga 1 juta itu keduren, metataknya susah. Nah, karena metataknya susah, sapinya keduren, itu harus ada tangga bancikane, harus ada yang buat magal menculatnya, yaitu buat tangganya dibeliin kambing satu. Bentar, kok saya jadi mumet ya Pak Kiai? Jadi ini ada hukum baru, sapi harga 60 juta bisa buat kurban orang 8, tapi bancikannya wedus siji. Nah bener, alah sia-sia saya tanya. Pada baik jebulnya. Loh, ya iya, yang namanya kurban itu ibadah ta'abbudi. Ibadah yang ada syarat rukunnya. Sesugi-sugi panjenengan, mau kurban saja harus nurut syariat, harus ikut aturan, gak sembarangan. Maka bagi yang sugih kok gak ikut berkurban, emang gak apa-apa. Tapi ada kesunahan dari Kanjeng Nabi, yang kemarin Idul Adha, yang sugih kok gak ikut berkurban, silahkan nyembelih hewan peliharaan masing-masing di rumah. Itu bukan saya yang ngomong, saya cuma nyampaikan ini ngendikannya Kanjeng Nabi. Kenapa yang sugih dianjurkan buat nyembelih hewan unggas masing-masing di rumah? Nyembelih pitik silakan, nyembelih ayam, pitik sama ayam buat apa ya? Ya maaf lupa. Nyembelih bebek silakan, nyembelih mentok mangga, nyembelih ayam sayur boleh. Mau beli daging ayam sayurnya 1 kilo 2 kilo silakan, dianjurkan. Kenapa? Bagi yang sugih tapi nggak ikut berkurban, disunahkan nyembelih hewan unggas masing-masing di rumah adalah dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa tamak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, supaya nggak ngarep-arep bagian daging kurban. Kayak gue Yusartina katanya sugih gak ikut kurban, malah sengaja Idul Adha dari pagi sampai sore ngarep-arep bagian, sengaja gak masak, malah nunggu daging ame cengkelungan. Ya Allah, katanya Pak Lurah, sapinya suka mana sampai gak bisa dihitung. Wedusnya nganti 3 likur, kok sampai sore 4:30 ke dagingnya belum anjuk-anjuk ya. Ya Allah, wis kadung bumbune diulek kabeh, sindike sate wis disiapna, batok kelapa wis pada dibakar, wis kadung dadi barat, bamba malah ora tekan-tekan ki daging ya. Itu namanya namanya serakah. Maka bagi si miskin kok menerima daging bagian kurban, contoh nih, terus si miskin dapat daging sampai 9,5 kilo.
kulitane nampak, buntute nampak, tetelane nampak, balungnya nampak, sama panitia kurban dari masjid sampai ndasnya sakit dianterin ke rumahnya si miskin. Tapi kan si miskin nggak punya kulkas. Akhirnya ternyata dagingnya dijual ke pasar. Hukumnya boleh, sah-sah saja karena dia si miskin. Punten, ketimbang ngampe mubazir itu daging, maka karena dia miskin nerima daging bagian, ketimbang mubazir boleh diuangkan, boleh dicari manfaatnya. Tapi bagi yang suki nerima bagian kok sampai dijual, itu yang haram hukumnya. Walaupun begini ceritanya, Kurban Idul Adha 2020, 2021, 2022 sengaja disimpan di kulkas freezer, sengaja buat modal mantu anaknya pas hajatan. Ada orang sini macam begitu? Gak ada, alhamdulillah. Berarti orang paham hukum semua. Kecuali kalau ada tamu mau dimasak buat nyuguh tamu, silahkan gak apa-apa. Tapi kalau dicari keuntungannya itu ya nggak boleh. Maka Dzulhijjah sudah kita laksanakan bareng-bareng, masuk bulan Muharram, alhamdulillah. Ngajinya sampai jam 2 subuh kan? Iya, maksudnya cuma tanya saya. Soalnya ini ada amanah panjang banget Bu. Bentar maaf, agak lecek. Ini amanah karena panjang. Mohon izin, mohon ikhlasnya boleh saya sampaikan? Ngapunten Kiai, ada beberapa amanah Kiai. Mohon izin saya sampaikan dulu. Mumpuni. Kaya surat cinta. Nggak pakai mbak, nggak pakai teh, nggak pakai neng, nggak pakai nduk. Mumpuni. Benar-benar surat cinta ini. Ada kabar baik dan kabar buruk. Mutini temen ya. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat Perumahan Gria Asri Sukamana dan keluarga besar DKM Al Isti'anah. Taruknya, panggungnya, sound systemnya, amplop-amplopnya mumpuni. Iya. Paham, saya paham, ngerti saya. Kabar buruknya untuk ngisi infak sodako jariah, duitnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Mau ditarikin jariah Bu. Kalau mau ditarik jariah maaf punten, ibu-ibu bapak-bapak ikhlas apa enggak ya? Betulan bener ikhlas, saestu temenanan. Kalau ikhlas monggo ngerogoh sak dompet. Yang enggak bawa dompet utang dulu sama sebelah. Besok kalau ketemu disambut utang. Bapak-bapak silakan ngerogoh sak katok celana. Sarungan berarti udah katokan ya Pak? Oh, sarungan katokan sama enggak? Oh katokan, ya. Bentar, sambil persiapan, kita dengan hikmat dan harus pakai akad yang jelas. Saya nggak mau kalau tarikan infak jariah akadnya nggak jelas. Anda yang hadir di sini jangan salah paham Bu. Anda ditarikin jariah bukan buat nambahin amplopnya mumpuni, enggak. Betulan nih saya ngomong, karena ini jariahnya adalah untuk ngerewangi membangun gedung majelis taklim di perumahan kita Gria Asri Sukamana. Jadi akadnya sudah saya sampaikan ya Bu, buat ngebangun gedung kita. Berarti silahkan sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Yang jadi soang silahkan telurnya segede soang. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek. Yang jadi ayam telurnya segede telur ayam. Yang jadi manuk dara silakan telurnya segede telur manuk dara. Yang jadi manuk emprit nggak usah memaksakan telurnya segede telur soang. Kasihan gak ukurannya sampai dobolan. Lah kira-kira jenengan mau jadi soang apa mau jadi emprit? Bu, Assalamualaikum. Mau jadi soang apa jadi emprit? Jadi soang, mentalnya wong Sukamanah, mentalnya wong sugih. Soang adalah telur ukurannya paling gede. Berarti ukuran duit paling gede 100. Ya kan begitu Bu. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darat 30. Berarti manuk emprit berapa? Goceng.
Gimana cerita jarak kaceknya tuh banget. Ya nggak apa-apa, sesuai kemampuan, tapi harus dimulai dari saya terlebih dahulu. Saya juga kepingin ngasih, nanti dikiranya saya Ustazah Jarkoni, bisa ngajar orang bisa ngelakoni, mau perintah nyuruh trok. Oh ya, mana nih asisten saya? Oh di belakang kursi nggak kelihatan. Silakan dimulai dari saya terlebih dahulu, nanti sambil baca sholawat bulan Muharram ya Bung ya. Silakan kotak infaknya muter, disiapin, monggo. Oh ini ibu-ibu donatur juga mau ngasih. Oh, insya Allah segelang-gelangnya. Oh jangan, itu bandanya sampean. Kotak infaknya muter sambil baca salat Muharram diiringi oleh grup rebana kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura asrun tattasil bi hasnatani wala adlun nukir. Udah ada kotak infaknya. Wal ali wal ashabi mang. Remnya pakem banget. Shallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya, sorban kelilingnya tetap jalan, ngajinya dilanjut biar efisien waktu. Nggih Bung nggih. Saya mewakili keluarga besar DKM Al Isti'anah, keluarga besar perumahan Gria Asri Sukamanah, keluarga besar pembangunan gedung majelis taklim di Desa Sukamanah mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing etok-etok turu tak dongake lemu kaya sapiku. Punten maaf yang pada ikhlas memberikan sedekah panjenengan hari ini, mudah-mudahan diganti rizki yang langkung banyak, rezekinya tansah barokah, buat kulawan tah anak soleh solehah, jadi keluarga yang mawaddah warahmah sakinah. Amin Allahumma. Punten mohon izin sebelum lanjut, ini rebananya dari mana? Dari Jogja. Ya Allah jauh banget dari Jogja. Jogja pojokan Sukamanah saja. Alhamdulillah. Punten Ibu disampaikan sameran saya buat rebananya biar tambah semangat. Oh kalau nerima saweran juga dikeprokin ya. Oh adatnya orang Tangerang begitu. Oh ya. Saya seneng lihat anak-anak muda pada nabuh rebana tambah solawat ketimbang bocah enom malah pada gerang-greng nang ngebruk sambil ngeliatin orang lewat malah dinilai tuh kayak di Citayam Fashion Week. Allah Karim, semuanya kepingin tampil, sampai ada kaum golongan LGBT ikut tampil kemarin. Yang laki-laki dandan kayak perempuan, yang perempuan 2 gunung pada di ler. Sebelah kanan gunung Merbabu, sebelah lagi gunung Merapi. Sampai wudelnya saja dikasih celokong udara. Gimana gunung-gunung di Indonesia nggak cepat meledos jeblok? Gunungnya wong wadon pada dipamerin. Laki-laki berdandan kayak perempuan. Ini bukan penyakit baru, namanya LGBT, maaf ya. Lesbian, gay, biseksual dan transgender itu penyakit seksual menyimpang. Keren boleh, tapi kelakuan menyimpang jangan. Mau tampil fashion silahkan, tapi tolong tetap jaga aturan, jangan nyalain syariat. Wong lanang demenan karo wong lanang itu namanya gay. Gay wong lanang demenan karo wong lanang, ya Allah, dina-dina pentung-pentungan. Yang ketawa kayak paham-paham aja sampean. Lesbian, penyakit wong wadon, demen wong wadon itu bukan penyakit baru, Bu. Dari zamannya Nabi Lut sudah terjadi. Kaumnya Nabi Lut, wong lanang demenan karo wong lanang. Apa azabnya dari Allah? Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Di zaman kita udah modern, kita sudah diislamkan oleh Kanjeng Nabi. Kok sampai ada wong lanang demenan karo wong lanang, wong wadon demenan karo wong wadon,
maka ternyata azabnya adalah derajat kita manusia lebih asor ketimbang hewan. Pitik, contohnya pitik. Ayam, Bu. Ayam jago ketemu ayam jago, nggak ada ayam jago demenan sama ayam jago. Yang namanya ayam jago ketemu ayam jago malah tarung untuk menyatakan kegentlemanannya. Ya, ternyata kalau di zaman kita sekarang, anak wong lanang demenan karo wong lanang, derajat kita lebih asor ketimbang kewan. Wong ayam aja bisa membedakan mana jantan mana betina. Tapi kalau menungsani wong lanang demenan karo wong lanang, derajat kita lebih asor ketimbang hewan. Berarti tahun 2022 endok nanti larang regane, soalnya betina nanya bingung siapa sing arep ngedoki. Dijaga nih anak-anak kita nih. Udah jarang, Bu, anak-anak zaman sekarang nih. Ini dari tadi nih manut-manut banget, alhamdulillah. Pakai songkok opea, pakai baju koko sarungan kabeh. Ini kan ciri-ciri anak madrasah, Bu, begini. Nah, bocah sebegini kan lagi pada senang pecicilan. What is a pecicilan? Pada pelayon dewek, Bu. Ini dari tadi nih, lihat. Dari sorot matanya anak santri itu ketara, Bu. Sorot matanya anak yang paham agama karena dididik di pesantren, dididik di TPQ. Maka auranya, vibesnya santri itu luar biasa. Ini mapapunten. Walaupun santri di pondok ngaji nih kitab, tok. Asik banget tuh ngomong tok. Kitab. Tapi santri nanti jadi alumni keluar dari pesantren, Masya Allah, kon macul ya pinter, menepi kelapa ya bisa, sampai ilmu politik aja paham. Namanya santri. Apalagi namanya santri walaupun pulang dari pesantren, badannya bekas mur sama bau tuh. Udah cangkrangan, udah catakan alias udah gudikan, you know. Santri walaupun badannya bekas mur sama bau tuh, tapi dia sudah mencicipi bagaimana pahitnya orang cari ilmu. Berarti kalau sudah punya ilmu, gak mungkin dia nyepelein orang tua, gak mungkin dia sombong atas ilmunya. Karena santri sebelum ngaji ilmu udah ngaji adab terlebih dahulu. Dicontohkan sama rekan-rekan rebana kita. Masya Allah, mudah-mudahan pada nabur rebana ketimbang gerang-gereng liatin orang lewat fashion week. Ada orang yang lewat, wah juga 85 ditambahin bahasa selebeu. Saya juga nggak tahu tuh selebeu itu apa. Aneh zaman sekarang. Ada yang lewat lagi kisut 45. Ada yang lewat lagi tuh ibu-ibu wong lemu, tume bokongnya lambian belah ditahlili loh. Le bokong liwat ditahlilin. Bocah dasar pada ngaji. Kan anak kita yang lagi pada ngaji, pada ta'alum cari pengalaman, mudah-mudahan yang lagi pada cari kerja juga diberikan sehat panjang umur, rezeki yang barokah, ilmu yang manfaat, jadi anak yang qurrata a'yun, yang mampu membahagiakan orang tua dunia akhiratnya. Allahumma. Lanjut terus sampai jam 2 subuh. Bener-bener nekat orang suka mana sampai jam 2 subuh, ya Allah. Saya naik setengah 10 kan, naiknya disuruh jam 2 subuh. Ya udahlah nurut aja, gimana caranya sampai jam 2 subuh. Moga-moga kuat hambamu ini, ya Allah. Bulan Muharram ini banyak amaliyah yang kita laksanakan. Tadi syair yang pas lagi narik infak sodakoh, saya ambil di Nadom I'anatut Tholibin. Jadi punten gak bisa saya bahasa Indonesiain. Soalnya ngajinya saya di pondok begitu, Bu. Jadi gak bisa dirubah-rubah. Bagaimana cerita kalau dirubah, mumet saya. Tapi ternyata di bulan Muharram ini silakan ngelakonin puasa. Syukur dari tanggal 1 Muharram sampai besok tanggal 10. Ngomong-ngomong, tadi hari Taswa pada puasa apa mboten? Mboten apa dereng? Dereng apa mboten? Kalau dereng itu ada niat tapi belum dilakonin. Tapi kalau mboten sama sekali babar blas orang niat. Kalau tadi belum puasa Tasua, nggak apa-apa.
masih ada besok nih puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Jadi nanti pulang pengajian tidur gasik jam 3:30 terus pada sahur. Udah pada nyarutang kodok Ramadan belum? Udah, alhamdulillah aman nih. Mau dibarengin yang kodok juga boleh, tapi niatnya nggak usah niat puasa Asyura, niat khusus puasa Ramadannya aja monggo. Diniatkan nyarutang maka tetap dapat berkahnya puasa hari Asyura. Alhamdulillah. Man shoma yaumal Asyura aminal muharrami aqtahullahu ta'ala sababa asyrati alafi hajin. Barang siapa berpuasa tanggal 10 Muharram, kata Nabi, maka dengan iman yang sesungguhnya berkah ganjarannya bagaikan berangkat haji kaping 10.000. Guys, mantep apa mantep? Keren apa keren? Sangar apa sangar? 10.000 lunga kaji besti. Kaki belum ngambah Mekah Madinah gara-gara puasa Asyura, pahalanya 10.000 lunga kaji. Alhamdulillah. Bahkan besok setelah puasa Asyura langsung pakai songkok kopiah peci haji. Ngomong-ngomong, kalau di sini nyebut peci nyebutnya apa? Peci, kopiah. Orang Cilacap nyebutnya kupluk. Kupluk. Di sini nyebutnya peci. Setelah puasa Asyura, Mbah Kakung terus pakai peci haji. Tetangganya ngeledek, "Wah, berangkat haji juga belum udah pakai peci haji." Mbah Kakung jawabnya pinter, "Oh, bocah mah ora pada pengalaman. Mulane bocah nang gue sing seneng ngaji. Jadi apa-apa serba ngerti. Aku ki nganggo kupluk kaji ora sembarangan." Kata Nabi, siapa wonge puasa tanggal 10 Muharram, pahalanya kayak lunga kaji 10.000. Dan saya udah puasa Asyura nih saya. Sah ini kepala nganggo peci haji. Malah kupluk lagi kurang. Loh, kurang apa lagi Mbah? Lah kan pahalanya lunga kaji ping 10.000. Kupluknya baru saya pakai 1. Berarti kan malah kurang 9.000, 900, 90 kupluk. Wah, berkahnya bulan Muharram jangan disia-siakan. Masih ada kesempatan Pak. Tadi nggak puasa Taswa nggak apa-apa. Ataupun bapak-bapak nih udah niat puasa Asyura, kelaleng jam 9:30 medang kopi kerudut. Ya nggak apa-apa Pak, dibatalin. Tapi kan masih ada 10 Muharram tahun ngarep. Ya maksudnya moga-moga yang sehat panjang umur Allahumma. Dan barang siapa bulan Muharram ini kerso ngelus musab kepalanya anak yatim, maka setiap satu helai rambutnya anak yatim akan ngangkat derajatnya panjenengan. Amin Allahumma. Tapi ngelusnya jangan cuma diusap-usap. Bingung bocah yatimnya. Bocah yatimnya buatin toko-toko ringmu mah kurang ngelus-ngelus truk. Wong kurang gawean, anak yatimnya bingung Bu. Ngelus ini dalam tanda petik dalam kurung, pakai kasih sayang, perhatian lebih sama anak yatim. Maka bulan Muharram kenapa disebutnya hari rayanya anak yatim? Karena dulu ketika Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah, ditemukan di sana banyak janda-janda punya anak yatim banyak. Karena jandanya ditinggal wafat, suaminya meninggal karena peperangan. Sehingga Kanjeng Nabi punya inisiatif manggil anak yatim dan keluarganya anak yatim untuk makan ala kadarnya di rumah Kanjeng Nabi dalam rangka melipur sedihnya anak yatim. Sehingga Muharram disebutnya hari rayanya anak yatim. Tapi kiai saya titip pesan, kalau bulan Muharram banyak santunan tuh buat anak yatim. Hampir majelis taklim semua ikut santunan, betul ya? Sampai masjid musolanya santunan, balai desanya santunan anak yatim. Tapi kiai kami titip pesan bahwa kalau santunan anak yatim-yatim piatu di bulan Muharram, kalau bisa kaum du'afanya diikut sertakan. Karena punten maaf kiai,
Kiai saya ngendika nggak setiap anak yatim itu miskin, kecuali yang dari yayasan ya ngapunten. Nggak setiap anak yatim itu miskin. Terkadang ada nih kaum duafa yang memang penghasilannya betul-betul di bawah rata-rata, Bu. Kadang tetangganya mau kepingin bilang sama panitianya, panitia ini tetangga saya, saudara saya ada yang memang kaum duafa, tolong dong besok diikut sertakan santunan. Tapi kan gak enak mau ngomong begitu. Loh sampai panitia bilang, iya nu dulure gitu. Tulisannya di banner santunan anak yatim yatim piatu, duafanya diikut sertakan kan gak pas. Bapak ibunya masih hidup semua. Maka inilah kenapa kalau santunan anak yatim yatim piatu, kalau ada rezeki yang lebih, kaum duafanya juga diikut sertakan. Soalnya pernah saya kejadian, bukan ikut ke majelis taklim, cuma kepingin datang ke rumahnya si anak yatim. Saya ngasih anak yatimnya sama sebenarnya dengan anak yatim yang lain, tapi saya juga nggak bawa kamera, nggak di shooting juga, karena saya berpikir ini privasi mereka. Terkadang anak yatim yang memang bukan ikut majelis taklim ataupun bukan dari yayasan, ketika nerima dijejer itu kadang ada yang malu nun saya punten. Sehingga saya datang ke rumahnya, saya nggak ngasih kabar sama orang tua saya, saudara, bahkan tetangga pun nggak saya kasih tahu. Saya lewatnya malah jalur belakang, lewat Karangan sebutnya orang Cilacap. Kenapa saya lewat Karangan? Karena khawatir tetangga tahu malah minta ikut disantunin, repot itu, Bu. Saya cuma kepingin ketemu anak yatimnya. Nah itu anak yatim salah satunya. Saya samakan dengan yatim yang lain, ya tas, ya isinya amplop, sampai boneka, sampai peralatan sekolah. Tapi ibunya, yaitu si janda, bilang begini, mumpuni saya emang janda, tapi saya janda bukan sembarang janda. Saya ini janda yang sanggup ngempani anak-anak yatim saya. Begitu bilangnya, duk kaget saya. Spontan saya nggak merasa tersinggung nggak, tapi saya mengaku saya salah. Oh iya ya, nggak setiap anak yatim itu miskin. Maka saya juga gak menyalahkan prinsipnya si janda. Punten, Bu. Janda jadi bapak, jadi ibu untuk anak-anaknya. Cari nafkah sendiri. Rekasannya di zaman modern, susahnya persaingan cari rezeki, Masya Allah. Apalagi di kota model Tangerang. Bayangkan, Pak, seorang ibu rumah tangga hebatnya Masya Allah. Setahun anaknya 4. Itu ibu-ibu pemarmut. Uniknya dan berkahnya seorang ibu rumah tangga, di punggung gendong 1 anak, yang depan sambil gendong plus ngempeng tuh anak. Uniknya kakinya si ibu masih bisa ngepel lantai. Gasruk, gasruk, gasruk. Tangannya bisa motong lombok, bisa sambil motong bawang, Masya Allah. Maka ketika kelak di akhirat Kanjeng Nabi membuka pintu sorga, dalam keterangan riwayat, kelak yang membuka pintu sorga adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya nih masuk sorga, di belakangnya Kanjeng Nabi. Rencana, ya kan masih rencana, Bu. Saya juga masih belum tahu, agak samar-samar. Walaupun saya tukang ceramah, saya juga nggak tahu mau bagaimana. Tapi kan rencana tuh. Kita di belakangnya Kanjeng Nabi kan. Kanjeng Nabi udah mau buka pintu sorga, baru dibuka melompong dikit, ada yang nyalip Kanjeng Nabi, ada yang nyerobot, blodos, musel. Jadi baru dibuka kan, dibuka baru dikit, belum juga dibuka kabeh, ada yang musel nyerobot, nyalip mendahului Kanjeng Nabi. Siapa? Seorang ibu-ibu yang maaf punten, pipinya kehitam-hitaman, tangannya kasarnya bagai parutan kelapa, dan dia adalah seorang ibu-ibu yang naik motor sen kanan belok kiri. Tapi bukan sembarang wong wadon. Dia adalah seorang ibu-ibu yang pipinya kehitam-hitaman, tangannya kasar kapale, seorang janda yang ditinggal wafat sang suami dan memutuskan tidak menikah lagi, khusus dia mencari nafkah untuk menafkahi anak-anak yatimnya. Maka besok berhak musel.
nyerobot. Itu keterangan di hadis riwayat Abu Dawud, Bu. Jadi tapi syaratnya janda yang ditinggal wafat mati kayak pitik mati yang ditinggal meninggal oleh suaminya tapi memutuskan gak nikah lagi, bukan janda yang cerai pegatan gak ada urusan. Soalnya kalau seorang janda cerai pegatan ada mantan suami, ada mantan istri, tapi kan gak ada mantan anak, betul? Walaupun mantan suaminya gak ngasih nafkah lagi sama mantan istrinya, tapi dia punya anak, wajib bapaknya tetap memberi rizki sama anak-anaknya. Ataupun seorang janda yang ternyata ditinggal wafat, tapi ternyata menikah lagi, ternyata bapak sambungnya tetap ngasih rezeki sama anak tirinya. Jadi khusus bagi ibu-ibu janda, ada janda nggak di sini? Banyak. Tapi jandanya janda yang ditinggal wafat suami, bukan janda cerai. Ibu-ibu di pojokan berdoa, ya Allah moga-moga bojoku cepat. Ya Allah, nggak bisa begitu. Tumbe bisa masuk surga sambil musel. Didoakan suami pada sehat panjang umur, biar bisa ngibadah sareng-sareng, masuk surganya pun bareng-bareng. Allahumma, Allahumma. Ngomong-ngomong jam berapa, Bu? Jam 10. Gimana cerita jam 10? Ya Allah, jam 10 waktu Indonesia Sukamana. Jadi di Sukamana itu jamnya mundur. Jadi Sukamana orangnya pada pinter, nyongsing diapusi. Ternyata dari hasil infak sodako jariah panjenengan hari ini, kita semua mendapatkan 10.948.600 perak rupiah. Alhamdulillah. Saya ulang, 10.948.600 perak rupiah. Ini dia ngasih 600 perak rupiah. Ini bukan endok manok emprit ini, endok cecek ini. Jangan salah, 600 perak aja namanya duit 1 juta. Kurang 600 perak, mon ini enggak 1 juta tuh. Betul? Barangkali ini 600 perak putranya sampean. Tadi kan beli sosis bakar tuh sama cilok. Ternyata ada di saku 500 perak sama duit 100 perak, dicemplungin ke kotak infak. Gara-gara lihat ibunya juga ngasih sodako, duitnya 50.000. Si anak ngikut jadi 500 perak, ketambahan 100 jadi 600 perak. Lumayan ketambahan dok cecek. Barangkali duit 10 jutanya sampai 948.000 rupiah nggak dapat berkah, tapi berkah gara-gara 600 peraknya kan nggak tahu, Bu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi manusia jangan suka nyepelein barang sepele, karena bisa jadi Allah akan ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Maka alhamdulillah sampai 10.948.600 perak rupiah ini saja gara-gara hujan nggak full semua yang datang sampai dapat 10 juta. Ya Allah, ibu sampai berbes milin nangis. Si ibu ngebatin, ya Allah punya gedung majelis taklim betulan ini. Masya Allah, terima kasih ibu. Yang duduk di depan bibirnya sampai menger-menger merah. Tapi kan udah jam 11, Bu. Belum. Saya tadi udah nengok, Pak. Ternyata saya naik kan jadi jam 9:30 tuh. Disuruh turun jam berapa ya? Jam 2 subuh. Betulan. Naik 9:30, mudune jam 2 subuh. Aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawannya kayak apa. Oh enggak, maksudnya yang dawa amal pahalanya Allahumma. Jujur saja tadi saya bilang sama panitia, sama Pak Herman dan teman-teman, Pak Ali Munawar sebagai ketua PHBI, Pak Haji Suyoto dan rekan-rekan semuanya, supaya saya naik pengajiannya itu lebih awal, yaitu naik jam 9, Bu. Kalau ngajinya naik jam 9, turun jam 11, kan ngajinya 2 jam, maksud saya begitu.
Kenapa? Karena yang pertama, saya sampai 3 hari ini belum pulang ke rumah. Yang kedua, kalau ngajinya kemalaman, saya kan bocah, Bu. Ini saya ngomong betulan, namanya belum nikah berarti kan bocah. Nah itu dia, kalau bocah ngaji kemalaman itu agak bahaya. Apalagi bocah tadi siang nggak tidur. Kalau siang nggak tidur biasanya malam rewel. Iya, takut saya rewel, Bu. Jadi punten karena ini udah jam 11, insya Allah udah cukup. Apalagi panitianya semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat PHBI-nya, DKM semua anaknya. Mudah-mudahan gak cuma hari ini pengajiannya saya juga sampai heran. Saya nengok acaranya apa nih di belakang. Gak ada namanya acara apa, malah gambarnya mumpuni. Lagi mencep-mencep, Bu. Begitu amat nyari gambar. Nggak ada yang lagi cantik dikit gitu panitia, ya Allah. Ini kalau nggak salah gambar pas saya diwawancara sama salah satu channel TV. Lagi mencep nih, lagi kurang gaya dikit. Harusnya cari yang agak cantik dikit lah, biar bisa mengcover wajah saya. Loh itu malah lagi mangap itu, ya Allah. Ambil megang mic mangap. Ini kan kabarnya dikira mumpuni doyan mangan mic. Makanya alhamdulillah luar biasa. Ini bikin banner begini apa enggak duit, Bu? Duit, Bu. Panggungnya duit, lampu soklenya duit, sound systemnya, snacknya, sound systemnya, shootingannya mumpuni. Emangnya gue wanita apaan? Kalau bukan keguyup rukunan warga perumahan Gria Asri Sukamana, gak mungkin sesukses ini. Sepeda lagi tepuk tangan dulu buat semangatnya panitia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, mulia manfaat yang barokah, diberikan zuriat soleh solihah, keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Maka saya harap nunggu 2-3 menit lagi ya Bu ya. Jangan pulang dulu ke rumah langsung oleh Pak Kiai. Ya, karena saya belum berani untuk memimpin doa. Karena yang pertama saya santri, yang kedua saya tiang istri, yang ketiga belum nikah. Orang belum nikah, mimpin doa itu belum kabul. Jadi mohon izin karena saya santri, kita tabarukan malam barokah. Mohon siadah doa dari para masyayikh kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai-kiai kita diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah. Suprambah kepada kita para jamaah. Bapak Haji Suyoto terima kasih, Pak Kepala Desa Matur Bandung Sangat, Pak Camat Forkom Pincam, Babin Kamtimas, Babinsa, keluarga besar Perumahan Gria Asri Sukamana, dan seluruh DKM yang hadir, ketua-ketua majelis taklim dan seluruhnya Dewan Asatidz wal Ustadzah yang tidak bisa kami sebut nama karimnya. Mudah-mudahan nambah berkah pengajian hari ini. Saya akan tetap duduk di sini sambil hikmat mengaminkan doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan dan mohon arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Pak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad.